kita mau bahas tentang sistem residu. Ada yang sudah belajar sistem residu itu apa? Kan sudah punya bukunya kan ya, Rosen sama apa satu nih kemarin, Koshi. Tapi di Rosen itu nanti mungkin secara urutan kita agak berbeda ya, karena kalau kita ikut urutan diperkenalkannya teorema di bukunya Rosen itu di beberapa pembuktian jadi agak panjang dan mungkin agak kompleks. Akhirnya kita campur dengan yang dari bukunya Pak Gatot. Dari bukunya Pak Gatot itu dirubah nanti temanya sehingga nanti di pembuktiannya jadi lebih simple. Tapi sebelum ke teorema-teorema tentu saja kan kita harus tahu dulu bendanya ini apa, sistem residu. Sistem residu itu apa? Ada yang sudah baca? Kalau sudah pernah belajar ini di tingkat yang sebelumnya, kayaknya kalau SMA belum ya. Tapi mungkin secara implisit di ini sih disenggol-senggol gitu, cuma nggak benar-benar diberikan sistem residu adalah seperti itu. Ada yang tahu nggak? Yang udah baca? Belum baca, Bu. Oke, jujur sekali. Oke lah, nggak usah ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa. Ini saya nggak slideshow karena saya ini nggak ada drawing pad. Jadi mungkin nanti kita dengan fasilitas seadanya dulu ya. Nggak enak kalau online tuh nggak ada drawing pad, kayak terbatas. Oke, kalau kalian baca ini definisinya, jadi ada sebelum tadi kan judulnya sistem residu aja. Jadi yang pertama itu yang dikenalkan adalah sistem residu yang lengkap atau complete residue system. Definisinya seperti itu, coba dibaca. Kelihatan kan ya? Oh, kurang besar ya. Definisinya bilang seperti itu. Jadi sistem residu itu apa bentuknya? Kalau kita ngomongkan sistem residu, berarti yang kita omongkan itu apa bendanya? Modulo, berhubungan dengan sisa. Oke, berhubungan dengan sisa, kongruen, modulo. Tapi bendanya itu apa sih bentuknya? Himpunan. Himpunan, oke. Itu udah tak merah-merah itu ya, aset. Jadi kalau kita ngomong complete residue system, berarti yang kita omongkan adalah suatu himpunan. Ya kan, himpunannya dimisalkan X1, X2 sampai XM. M ini apa? Berhentinya di mana? M itu suatu bilangan bulat bebas yang paling akhir. Bilangan bulat bebas yang paling akhir. Oke, ada lagi yang lain? Kalau tadi dikaitkan dengan kongruen, kan kalau kita baca terusnya, M itu apa? Batasnya. Ini loh. M-nya itu apanya? Modulonya. Modulonya. Jadi ini banyaknya apa ini? Banyaknya anggota, banyaknya unsur di complete residue system. Jadi bahasa Indonesia ya lah, ya kalau ini unggulan ya. The number of apa unsur itu nanti? Element, the number of element in complete residue system is M. Dimana where M is the modulo. Jadi kalau misalnya modulonya modulo 5, berarti complete residue systemnya ada berapa elemen?
Piye. Kalau kita gunakan modulo 5, berarti kalau disuruh mencari sistem residu lengkapnya, itu adalah himpunan dengan berapa elemen? 5 elemen. 5 elemen, iya loh. Kan M-nya tadi modulo. 1, 2, 3 sampai banyaknya ini 5, kan modulonya modulo 5. Nah, sekarang menentukan elemennya ini gimana? Nah, ini kita baca lanjutannya. If and only if, jika dan hanya jika, for every Y yang greater than or equal to 0, and Y yang less than M, artinya Y itu adalah bilangan bulat apa? Positif kurang dari M. Ya wis lah. Iya, kan kalau lebih dari sama dengan 0 kan dia Y-nya non apa? Negatif, ya. Jadi Y-nya ini pasti adalah bilangan bulat. Tapi kalau kita ngomong Y adalah bilangan bulat dari 0 sampai M, itu pasti kan non negatif karena antara 0 sampai sesuatu. Sesuatunya juga modulnya M ini kan juga positif kan. Kemarin di kongruensi. Nah, jika untuk setiap Y yang antara 0 sampai M ini, there is exactly one. Jadi ada tepat satu XI, yaitu unsur di sini, tepat satu unsur di sini dengan I-nya kan indeksnya tadi mulai dari 1, 2 sampai berhenti sampai M ya. Sehingga Y yang dari 0 sampai M ini bisa dinyatakan kongruen terhadap exactly one elemen di sini modulo M. Bisa bayangin nggak itu ya apa? Bisa, Bu. Oke ya, bisa ya. Jadi ini contohnya ini. Contoh kan udah ada jawabannya. Jadi misalnya ada himpunan A, isinya elemennya 6, 7, 8, 9, 10. Apakah dia merupakan complete residue system modulo 5? Nah, pertama yang kita cek adalah banyaknya unsur. Kalau dia modulo 5, berarti banyak unsurnya harus ada berapa? Harus ada 5. Harus ada 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, yang pertama terpenuhi. Dia ada 5 unsur. Nah, sekarang kita cek untuk Y yang antara 0 sampai 5, berarti apa aja? Y bilangan bulat antara 0 sampai 5, di mana Y-nya itu lebih dari sama dengan 0, kurang dari 5. Berarti Y itu apa aja isinya? 0, 1, 2, 3, dan 4. Oke, ini ya. Ada tulisannya, tinggal dibaca kok. Y sama dengan 0, Y sama dengan 1 sampai 4. Jadi startnya mulai dari 0. Berhentinya modulo min 1. Nah, sekarang kita cek apakah tepat 1. Nah, ini. Apakah tepat 1 yang 0, 1 sampai 4 ini kalau dipasangkan dengan himpunan yang kita periksa apakah dia sistem residu lengkap. Jadi kita pasangkan apakah ada tepat 1 XI, entah itu X1, X2 atau sampai di XM ini yang membuat dia kongruen modulo 5. Nah, di sini kita daftar dulu 0, 1, 2, 3, 4. 0 ini kongruen dengan berapa di sini? 0 kongruen dengan 10 modulo 5. Iya, itu. kita daftar dari sini 6. Ini kongruen berapa modulo 5? Dibagi 5 kan sisa 1. 7 kongruen dengan 2 modulo 5. 8 kongruen dengan 3 modulo
5, 9, 4 dengan 9 kongruen dengan 4 modulo 5 dan 10 kongruen dengan 0 modulo 5. Lengkap berarti kan? 0, 1, 2, 3, 4 semuanya ada pasangannya tepat 1. Jadi dia sistem residu yang lengkap modulo 5. Bisa ya menentukan apakah suatu himpunan dia sistem residu lengkap atau cari sistem residu lengkap modulo berapa gitu. Oke, kita coba. Nah, ini ada 4 contoh. Saya pingin biar nggak ngantuk. Kalau online itu kan tantangannya ngantuk. Jadi saya pingin kalian coba yang B dulu ini. Yang himpunan B ini. Oh, kalau ini gampang sih. Kita jawab sama-sama aja kalau yang B. Yang B ini dia sistem residu lengkap modulo 5 nggak? Enggak, Bu. Kenapa? Karena anggota himpunan B kurang dari 5. Oke, sip. Berarti nggak usah ngecek lagi, nggak usah ngecek satu-satu dulu. 6, dia kongruen berapa, nggak usah dicek, dilihat dulu aja. Ini jumlah anggotanya cuma 4, padahal modulonya 5, jelas kan. Nggak usah dicek 6 kongruen dengan apa, 7 kongruen dengan apa, nggak usah. Pasti ada yang kurang kan, karena dia jumlahnya, unsurnya kurang dari 5. Nah, sekarang kalau yang C, dugaannya apa? Nah, coba ini sambil oret-oret, nanti dikirim di grup di WA, di foto. Silakan kalian nulis-nulis jawabannya, alasannya iya atau tidak. Yang himpunan C ini complete residue sistem modulo 4 enggak? Alasannya apa? Coba di oret-oret, nanti di foto dikirim ke WA grup. Kita bahas.